Tapi alhamdulillah giliran Pak Nuruddin yang salam agak banyak ya. Maka sekarang di mana-mana kalau suruh ngisi pengajian Pak Nuruddin bawa serban biar kelihatan kayak kiai. Karena mohon maaf Bu Kepala Sekolah, perasaan saya sudah macak ganteng, pakai jas, pakai sarung. Nah, sama jamaah itu saya dicueki, bahkan ngomongnya sengol sama saya. Pak, ini waktu di Simpang Kaplok Tugu Putih mana ya? Pak, ini yang mau ngisi pengajian siapa? Ngomong wong Probolinggo lho. Mosok kiai ini rum teko. Padahal teko wis suwi. Nah, giliran panitia tahu saya terus didatangi, disalami orang tua tadi pelongo gitu. Saya terus batin, apa memang potong aku kira potongan kiai. Lama lah kiai orang gosok buah ngomongnya. Nah ya, alhamdulillah. Kemudian begini, tadi saya perhatikan, kalau saya dulu waktu masih muda, waktu suara saya masih bagus dulu, saya ini profesinya kan MC ya. Nah kemudian kalau pas MC begini, nanti bisa diam. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mufoli. Kepadanya dipersilakan, dan kepada jamaah selama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk sejenak menghentikan semua aktivitasnya, ngobrol dan termasuk merokok. Nah, kalau saya dulu begitu, jadi mau ngaji itu, nah tadi ngajinya bagus banget. Kok pada ngobrol, di sana ngobrol, di sana ngobrol, anak-anak ngobrol ya. Padahal kan jelas, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkan dan perhatikan. Ini Al-Quran loh yang ngomongnya. Ini mohon maaf saya nggak ngomongkan sopo-sopo lagi. Nah kok teko-teko Pak Nuruddin ini malah wis nyeneni ya. Ayo besok lagi anak-anakku semua dan saudara-saudaraku semua, ayo ketika dibacakan ayat Al-Quran sejenak kita berhenti dan perhatikan. HP-nya diletakkan, perhatikan ya. Terus nasibnya begini Bu, Pak Muli, tukang ngaji itu padahal belajarnya angel loh Bu ya. Penak belajar nyanyi rondo kepling di ngaji. Yeah. Tapi ketika ngaji bagus kok nggak ada yang nyawer ya Pak ya. Tapi kalau yang nyanyi rondo kepling kok sing nyawer rokeh men gitu loh. Ya. Ini mohon maaf. Ayo sekali lagi di lain tempat maupun di lain kali, ayo ketika dibacakan Al-Quran semuanya berhenti dan memperhatikan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama ya. Nih supaya apa? Al-Quran itu kan milik kita ya. Al-Quran itu milik kita. Dan kita yang harus mencintainya. Yuk bareng-bareng kita doa dulu ya, bareng-bareng ya. Doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW ketika menjelang Ramadan. Dan kita berharap nanti akan bertemu dengan bulan Ramadan. Mohon maaf nanti penghormatannya ketinggalan tadi Bu ya. Belum tak hormati.
Yuk bareng-bareng semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan pertemukan ya Allah kami dengan bulan Ramadan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Apa itu? Tidur. Daripada ribut lebih baik di ini ya. Jadi anak-anakku semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelang Ramadan ini beliau sangat senang. Kita senang apa mboten? Senang apa tidak senang? Sebab ada 3 golongan orang yang hari ini menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, golongan orang yang biasa-biasa saja. Artinya ya mau datang bulan Ramadan mau enggak urusan gitu. Ya, cuek saja. Mungkin di antara kita ada yang seperti itu. Kemudian golongan yang kedua, orang yang susah ketika akan datang bulan Ramadan. Ini biasanya golongan ibu-ibu ya. Nah, bulan mau Ramadan apa ya? Harga-harga sembako naik. Yang nggak usah bingung. Kan gitu ya. Termasuk kita orang-orang yang memang tidak punya iman atau imannya tipis. Kayak anak-anak umpamanya. Ada golongan yang mau puasa. Ini ada yang sudah merokok Pak ya. Nek waya poso ora iso ngerokok dan lain sebagainya. Kemudian ada golongan orang yang memang senang dengan akan datangnya bulan Ramadan. Karena mereka ngerti makna bulan Ramadan itu sungguh sangat luar biasa. Dan golongan orang-orang yang seperti inilah, kata Rasulullah, nanti akan haram dia tersentuh dengan api neraka. Anak-anakku, kita hari ini masuk golongan yang mana? Apa susah, apa biasa-biasa, atau senang? Insya Allah nanti puasa menurut hisab ya, menurut maklumat dari Muhammadiyah, itu nanti mulai puasa hari Rabu tanggal 18 Februari. Ketika nanti Ramadan kok nggak bareng, ya kita nggak usah ribut ya. Biasanya Pak Moli, orang yang ribut kalau puasanya nggak bareng, ini biasanya sampai arep bodoh mangkara poso. Ya, biasanya orang yang ribut poso ora bareng, poso nggak bareng, ya, itu kadang-kadang orang yang sampai mau Lebaran nggak poso-poso, artinya dia nggak pernah puasa. Ya, perbedaan itu adalah rahmat dan masing-masing ada namanya ru'yah,
ada yang namanya hisab, ya, duanya saling menguntungkan, saling menguatkan. Nah, setelah kita berdoa, anak-anakku, ya, puasa itu adalah bagian daripada rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Iman Islam itu ditegakkan karena 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Dan yang kelima adalah haji jika mampu. Ayo anak-anak, sekarang begini, kalau kita orang Islam dan mengaku sebagai orang Islam, maka kita harus menegakkan Islam itu kelima-limanya harus bisa kita laksanakan. Minimal, ya, ayo coba. Kalau boleh saya ibaratkan, mohon maaf Bu, saya ilustrasikan begini. Islam ini harus kuat. Ketika kita menegakkan Islam, maka harus 5-limanya. Contoh, ketika kita belum melaksanakan haji, kira-kira Islam kita masih tegak apa enggak? Masih. Artinya barang yang saya pegang ini masih terpegang. Kemudian ketika kita turun tidak puasa, masihkah benda yang saya pegang Islam ini masih terpegang? Masih. Kemudian ketika kita tidak zakat, kira-kira Islam masih bisa kita pegang? Coba bayangkan, ketika orang Islam hanya mengaku syahadat, kemudian dia tidak sholat, jatuhkah benda ini? Coba kalau hanya syahadat saja, sholat saja tidak, kok mengaku sebagai umat Islam, maka dia termasuk orang-orang yang tidak konsekuen menjalankan Islam. Maka itu, ayo menjelang Ramadan datang. Pertama, karena kita sebagai umat Islam, yang pertama tadi adalah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini soal keyakinan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Orang Islam teristimewa orang-orang yang beriman. Kita yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka pertama, ayo kita tata keimanan kita. Kemudian yang kedua, ayo kita tata niat kita. Sebab kita harus yakin yang namanya puasa, selain disertai didasari dengan iman yang baik, harus dengan niat yang ikhlas. Kalau tidak niat yang ikhlas, padahal puasa itu yang tahu hanya kita dengan Allah.
Mungkin anak-anak nanti puasa masuk sekolah, dari rumah sarapan, kemudian sampai di sekolah ditanya sama Pak Wakil Kesiswaan, "Duk, puasa." "Puasa Pak, puasa." Anak-anak di sekolah apa pura-pura, "Ya Allah Pak, perut saya kok begini ya. Kalau jam segini biasanya agak kembung, padahal kalau mau sarapan." Ya Pak ya. Ini yang tahu hanya kita dengan Allah. Ketika anak-anak tidak niat dan ikhlas lillahi ta'ala, maka anak-anak juga bisa berbohong. Sing ora poso ngakune kok. Anak-anakku kalau boleh saya ilustrasikan begini. Kalau dalam pelajaran biologi itu kan ada proses metamorfose ya Pak, Bu. Puasa itu anak-anak begini. Taruhlah sekarang kita sebelum puasa ini seperti ular, ngerti ular? Ulat, biasanya ulat ini yang seneng anak perempuan, anak laki-laki yang suka gila. Biasanya ular ini gila. Apa mana yang ular apa yang panas kalau menyengat kita itu. Nah, kemudian ketika berpuasa, anakku, kita seperti hanya kepompong, sedang berkapang. Ayo, kalau orang dulu ngerti kepompong cung, ya. Kalau sudah jadi kepompong, biasanya sudah lumayan, tidak banyak orang yang jijik. Bahkan kepompong itu biasanya ada yang nyari digoreng, sudah lumayan, ya. Nanti setelah kita selesai Ramadan, setelah kita jadi kepompong, tujuan akhir daripada puasa adalah la'alakum tatakun. Harapan kita setelah dari ulat yang menjijikkan, kemudian kita bertapa puasa seperti kepompong, dan pada ujungnya nanti akan menjadi sebuah kupu-kupu yang indah. Biasanya kalau sudah jadi kupu, rata-rata seneng ya, jadi bros untuk jilbabnya. Yang penting tidak jadi kupu-kupu malam. Nah ini ya. Maka anak-anakku semua dalam rangka mencapai tujuan akhir puasa, la'alakum dan takut, dan puasa kita tidak hanya mendapatkan lauk, haus dan lapar. Ayo kita amalkan ibadah puasa ini dengan penuh kualitas. Yang pertama, jauhi perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat itu termasuk berkata-kata yang kotor. Ayo anak-anak ya, terutama yang laki-laki. Kalau di SMK ini biasa nggak manggil temannya cuka. Kadang-kadang kalau itu juga saya perhatikan di jalan itu orang panggil temannya cuka, apa cuka itu? Ya, ayo anak-anak, kalau pengen puasanya nanti baik dan tidak hanya sekedar lapar dan haus saja, ayo tinggalkan perbuatan maksiat, termasuk berkata-kata kotor. Kalau ibu-ibu apa namanya? Ini bukan ibu-ibu, sekarang bapak-bapak juga pintar kerumpi ya Bu ya. Perasaan-perasaan ya. Ayo, baik laki-laki perempuan, ayo biasakan mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Jangan banyak musuh ya. Kalau dapat musibah, kita ucapkan innalillahi
Ya, kita bersalah, kita mengucapkan astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ketika kita dapat nikmat, kita mengucapkan alhamdulillah. Ayo basahi lidah kita dengan baik. Kemudian yang kedua, perbanyak ibadah sunnah di dalamnya. Ayo yang laki-laki, yang perempuan, kita ramaikan masjid musola di lingkungan kita masing-masing dengan ibadah tarawih. Ini lupa. Ya, jangan yang di mana-mana yang ada yang tuwek-tuwek saja ya. Ini tantangan kita Pak Umar. Jadi kalau di masjid ini sekarang ini yang banyak, yang sepuh-sepuh sama yang kecil-kecil. Mau coba tak pateni loh. Kalau seusia anak-anak kita ini, jarang ke masjid. Kalau dulunya rajin gitu. Halo laki-laki. Ayo. Paling tidak kasihan kalau ada mbak-mbak yang napasnya sudah tua itu, kalau tetap azan aja. Ayo, bang, larang aja tak ganti bang, gitu. Ya, di mana-mana ayo. Baik yang disebuti banyak, di mana saja di lingkungan masjid musolanya. Nanti jangan ada puasa yang azan baik subuh, maghrib, isya, jangan ada yang tua. Ayo anak-anak SMK jadi sponsornya azan yang laki-laki. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran. Semua kita dalam rangka berpuasa kita berbanyak membaca Al-Quran. Kalau tahajud, tarawih, ya, ayo semuanya. 5 waktu sholat kita laksanakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita nanti tujuan akhir puasa kita adalah la'alakum tattaqun. Sudah ya, puasanya sudah Pak Moli ya. Ini mumpung saya ketemu kader-kader bangsa, calon penerus kita. Mungkin kalau Pak Suhud, ya ini kalau setiap pagi lewat sekolahan saya, Iya. ya, mungkin sudah tidak lama lagi Pak Suhud ya. Iya Pak. Makasih Pak. Ini mohon maaf ya. Kalau Pak Suhud itu jatahnya 75, Iya. sekarang 70, berarti tinggal 5 tahun Pak Suhud. Amin. Amin. Kalau Pak Umarudin jatahnya 60, sekarang sudah 40, 20. Kalau Nuruddin jatahnya 75, sekarang 50, berarti masih 25 lagi. Amin. Anak-anakku semua yang akan meneruskan kita. Maka kata Umar bin Khattab, inna fi yadis sabanul amrul ummah sabanul yauma rijalil ghadi. Maju dan mundurnya suatu bangsa tergantung kepada pemudanya. Karena pemuda hari ini akan menjadi pemimpin di hari esok. Ayo anak-anakku. Ya. Yang pertama, anak-anakku harus paham bahwa kita punya tugas tridimensi kekaderan kita. Yang pertama adalah anak-anakku kita sadari bahwa kita ini adalah sebagai kader umat. Kita harus bermanfaat untuk umat. Khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Tanyakan kepada diri kita, sudahkah kita bermanfaat untuk orang lain sampai hari ini? Atau justru kita menyusahkan orang lain?
Kemudian tridimensi kekedaran kita adalah kita sebagai kader bangsa. Ayo, sadari semua, anak-anakku semua, bangsa Indonesia 10-20 tahun yang akan datang, maju dan mundurnya adalah tergantung kepada anak-anakku semua hari ini. Maka ketika kita sadari bahwa kita adalah sebagai kader bangsa, maka kita akan membekali diri kita dengan sebaik-baiknya ilmu dan agama. Sebab anak-anakku, kecerdasan seseorang yang tidak didasari dengan agama, maka orang itu akan menjadi jahat. Maka harus seimbang agama dan umum kita. Kemudian kader agama. Ada yang mengganggu video. Anak-anakku semua ini beragama Islam. Ayo, kita harus siap melanjutkan syariat perjuangan Islam di masa yang akan datang. Maka apa yang diramalkan oleh Rasulullah, halo, apa yang pernah diramalkan oleh Rasulullah SAW, sayati alaikum zamani, akan datang kepada umatku di mana Al-Quran hanya akan tinggal tulisannya saja. Al-Quran masih ada, tetapi umat Islam enggan dan tidak mau membaca Al-Quran. Contohnya sekarang anak-anak dari pagi tadi, dari kemarin banyak buka HP-nya apa buka Al-Qurannya? Jujur ya, ibu-ibu banyak baca HP-nya apa baca Al-Qurannya? Kemudian Rasulullah SAW beramalkan suatu saat Islam hanya akan tinggal namanya. Islam hanya tinggal namanya. Islam masih ada, tetapi syariatnya banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Kemudian masjid ada bangunannya, tetapi sepi dengan ibadahnya. Ayo tanyakan kepada anak-anak, kira-kira kalau sehari semalam pergi ke masjidnya untuk sholat berjamaahnya berapa kali dalam 5 waktu? Ya, berapa kali? Subuh, siapa yang subuhnya rajin? Amalan Rasulullah SAW sungguh sangat mengerikan di zaman sekarang. Mungkinkah itu terjadi sekarang? Nah, untuk itu kepada anak-anakku semuanya, dan kita harus yakin, kita harus paham fungsi kehadiran kita. Yang pertama, anak-anakku sebagai pelopor. Ayo, ini harus kita sadari. Kepeloporan kita di mana-mana harus kita tunjukkan. Kemudian melangsung, kita melangsungkan cita-cita para pejuang dahulu yang sudah mendahului kita. Ini fungsi kita sebagai kader, pelopor, pelangsung, dan penyempurna. Kotak itu enggak? Anak-anakku, para pejuang kita dulu mungkin belum sempurna, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah, sebuah proses. Maka anak-anakku, kita harus sanggup menjadi penyempurna para pejuang kita yang telah mendahului kita. Kosong itu. Maka untuk menjawab itu anak-anakku, yang pertama, Matiin aja kalau capek. kita sebagai kader, sampai habis. kita yang pertama harus kreatif. Ayo, apa kreatif itu?
Kreatif itu banyak ide, tidak hanya pelonga, pelongo, pelompang, pelompong, ya. Mana? Untuk mewujudkan kita sebagai kader yang baik, maka harus kita punya sikap yang kreatif. Kreatif itu banyak ide, banyak gagasan. Kemudian yang kedua, kita harus aktif. Aktif dalam segala hal. Kemudian kita harus deduktif, berkepribadian. Ayo anak-anakku perempuan, ya, anak-anak harus berkepribadian di zaman sekarang ini. Mohon maaf, Bu, sering saya sampaikan. Kemarin di SMA Negeri juga saya sampaikan bahwa anak perempuan ini kalau boleh, mohon maaf, saya ibaratkan ini kalau sebuah buah, gitu Pak ya, buah kayak mangga mengkal, kira-kira seperti itu. Mau apa? Mengkal. Ya, ya, artinya buah-buah sing apa nek wong Jawa gedang kaya suluh gitu ya. Terus nek pelem ya pelem sing wis arep mateng kae. Wih, jan kira-kira enak-enaknya. Dan mohon maaf, ini bapak-bapak, ini saya bukan nyamakan. Kalau boleh saya ibaratkan, termasuk saya ini adalah codot-codotnya. Ya. Mohon maaf Pak Slamet ya. Ini mohon maaf. Buah yang lagi mau masak sedap-sedapnya. Bangsa ini codot-codot ini sangat apa namanya? Sangat terangsang untuk menikmati indahnya apa namanya, lezatnya buah itu. Maka kalau anak-anak tidak waspada, anak perempuan, kalau Anda tidak bisa merawat dengan rapat, maka codot-codot inilah yang akan berakot buah yang sedang mekar. Kalau sudah dimakan oleh codot, kita Pak codot ini merdeka. Makanan yang sudah kita sudah diperakot oleh codot, dibawa ke pasar sudah tidak laku. Lo alayu anu apa? Pelem wis dibakot codot khususnya pasar ya mah. Kita codotnya merdeka, wis berakot pelem. Nah maka itu anak-anak semuanya kita harus berkepribadian. Dimanapun kita harus jaga kepribadian kita. Jangan mudah tergoda dengan sesuatu yang itu akan menyesatkan dan membuat penyesalan Anda hidup selama-lamanya. Maka kepada anak-anakku perempuan, ayo, dan laki-laki semua, kita harus berkepribadian yang baik agar kita menjadi wanita yang soleh, menjadi tiang negara yang baik. Kemudian sebagai kader kita harus elastis. Elastis itu luwes. Luwes itu ya di mana saja kita bisa menyesuaikan, tetapi dengan tetap menjaga kepribadian. Ketika kita jadi di masyarakat ada kegiatan pengajian, kita luwes bisa ikut. Ketika ada kegiatan apa kita bisa ikut, tetapi kita tetap menjaga kepribadian. Kemudian yang terakhir, agar menjadi kader yang baik kita harus responsif, tanggap dengan permasalahan yang ada di lingkungan kita masing-masing. Anak-anakku semuanya, semoga ini saya bisa ngomong dengan kader-kader yang hebat, yang akan meneruskan perjuangan para orang-orang tua kita, mengisi kemerdekaan ini dengan baik, membekali dengan baik, sehingga apa yang diramalkan oleh Rasulullah bahwa Islam suatu saat hanya akan tinggal namanya, Al-Quran tinggal tulisannya,
dan masjid hanya tinggal bangunannya. Semoga tidak akan terwujud manakala kader-kader bangsa, kader-kader agama ini senantiasa bersikap aktif, kreatif, responsif, dan punya kepribadian. Insya Allah Islam akan tetap jaya untuk selama-lamanya. Amin. Semoga kita semua diberikan keselamatan bertemu dengan Ramadan di tahun 1447 Hijriah, dan kelak kita akan bisa menjalankan ibadah Ramadan dan rangkaiannya, dan semoga kita di akhir Ramadan menjadi la'alakum Tatakun. akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma